Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Beda Programming. Bersama saya Alfau sebagai instruktur pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat program sederhana dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2015. Jadi program yang akan kita buat pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana caranya mencari sebuah nilai atau luas dari sebuah persegi panjang, ya, luas persegi panjang. Nah, jadi kita akan buat programnya dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2015. Nah, langkah-langkah yang perlu kita lakukan yaitu kita harus membuat suatu project baru, atau kita buat project baru dan menggunakan Microsoft Visual Studio 2015. Nah, kita lihat langkahnya seperti ini. Nah, yang pertama kita akan buat atau pilih menu namanya New Project. Ya, kita pilih New Project untuk membuat project baru. Dan kemudian kita pilih Visual Basic, kemudian Windows, dan kita pilih namanya Windows Form Application. Nah, kemudian setelah kita pilih Windows Form Application, kita kembali ke bawah di sini, kita lihat namanya. Di sini ada name, ada lokasi, dan ada solution name-nya. Nah, untuk di bagian name-nya kita akan ganti dengan nama luas persegi panjang. Oke, kita buat namanya seperti ini ya. Kita buat luas persegi panjang. Nah, setelah kita buat namanya, kemudian langsung kita okekan saja. Kita okekan, kita tunggu sampai proses pembuatan project kita selesai. Oke, kita tunggu. Oke. Nah, jadi setelah project kita selesai, kita akan desain form ini di sini, dan atau form ini kita akan gunakan sebagai tempat kita untuk menginput atau membuat sebuah nilai-nilai nanti yang akan kita gunakan untuk mencari yang namanya luas persegi panjang. Oke. Dan sebelum kita membuat programnya, kita harus tahu dulu rumus daripada luas persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang yaitu dengan rumus luas sama dengan panjang dikali dengan lebar. Ya. Berarti nilai yang kita butuhkan di situ adalah nilai luas, panjang, dan juga lebarnya. Oke, rumusnya luas sama dengan panjang dikalikan dengan lebar. Nah, jadi kalau misalnya kita analisis, maka nanti di dalam program kita ini, nanti atau yang kita desain di sini ada tiga nilai yang perlu kita butuhkan di sini, yaitu nanti ada nilai panjangnya, nilai lebar, nilai panjang, dan juga nilai luasnya. Nah, kemudian nanti sehingga kalau misalnya kita misalkan seperti ini, sudah diketahui misalnya nilai panjangnya di sini, nilai panjangnya 6, contoh ini 6 dan ini nilainya 3. Nah, berarti kalau misalnya kita mau mencari nilainya ini, berarti luasnya sama dengan, kita buat di sini L sama dengan
P dikali L, ya. P dikali L itu sama dengan, maksudnya L sama dengan nilai panjangnya 6 dikali dengan 3, sehingga nanti kita bisa peroleh hasilnya, yaitu L sama dengan 18. Nah, jadi ini yang akan kita terapkan di dalam program kita nanti di sini, yaitu yang akan kita terapkan. Oke, kita kembali sini. Platformnya kita desain atau kita tambahkan komponennya. Nah, yang pertama kita akan ganti dulu ini. Yang kita akan ganti form 1 ini menjadi luas persegi panjang. Di manakah kita ganti? Yaitu kita ganti di bagian propertiesnya. Ya, di sini di properties itu ada namanya form 1 teks 1 atau teks. Nah, di situ kita ganti, kita buat namanya luas persegi panjang. Oke, kemudian di enter, dan secara otomatis di bagian form yang tadi akan terganti. Nah, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu membuat elemen-elemen untuk mencari nilai luas persegi panjang tadi. Yaitu apa? Ada tadi nilai luasnya, nilai panjang, dan juga nilai lebarnya. Oke, maka kita cari di bagian propertiesnya di sini. Ini namanya properties. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Apa itu properties? Ini properties, apa itu toolbox? Ini maksud saya tadi ya, toolbox. Dan kemudian apa itu form? Ya, di materi sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita akan cari di sini, kita cari label. Yang kita cari label, maka ini cari, kita klik atau kita klik tahan, kita seret ke form kita. Oke, seperti ini ya. Seret. Nah, untuk label ini yang perlu kita ganti di sini adalah hanya teksnya saja. Gitu ya. Yang kita ganti di properties itu hanya teksnya saja, nggak usah diganti name-nya. Kalau name-nya itu tidak masalah, kita buat di sini name-nya, teksnya panjang, gitu ya. Nah, secara otomatis di sini sudah terganti. Nah, kenapa kita harus buat ini labelnya ini atau panjang ini, supaya nanti bisa kita tahu nilai apa yang akan kita masukkan, dan kemudian hasilnya itu nanti apa gitu. Ya, saya buat ini label panjang atau keterangan panjang. Kemudian untuk lebar tinggal saya copy paste aja. Saya klik kanan, saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Nah, kita pastekan, kemudian di sini kita ganti lagi namanya. Jadi sekarang kita ganti lebar. Titik 2 enter. Maka secara otomatis di sini sudah terganti. Oke, kemudian ini kita copy lagi. Kita copy, kita paste. Kita buat namanya di sini di bagian propertiesnya yaitu luas. Oke, kita enter, kemudian kita sini luas. Nah, ini adalah hanya untuk label ini digunakan untuk membuat keterangan pada satu objek, ya. Kita membuat keterangan. Nah, sekarang untuk melakukan penginputan nilai nanti, kita butuhkan yang namanya text box. Gitu ya. Ini kita butuhkan text box. Text box. Kita klik tahan, kita seret ke sini. Oke. Seret, kita copy, kita klik kanan, kita copy, kita klik kanan, paste. Oke, cara copy-nya diperhatikan ya. Saya klik kanan, ini saya mau copy nih. Saya aktifkan objeknya, saya klik kanan, saya copy, kemudian saya klik formnya atau klik kanan langsung di sini, kemudian kita paste. Oke, kenapa 3 saya buat? Karena tadi kan yang kita butuhkan sesuai dengan rumus yang kita buat tadi, yaitu panjang kali lebar atau luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, berarti nanti ada
ada satu komponen yang bisa menampilkan hasil daripada operasi perkalian panjang kali lebarnya, gitu ya. Nah, nanti di sini untuk menampilkan hasilnya, ini untuk nilai panjangnya, dan ini ini nilai lebar dan ini nilai panjang. Nah, untuk yang 3 ini sebagai inputnya ini, maka kita perlu ganti di bagian propertiesnya. Nah, tadi kalau di sini di bagian label yang kita gantikan hanya teksnya. Nah, kalau di sini yang kita ganti kebalikan dari sini tadi. Ya, berarti yang kita ganti di sini name-nya. Kenapa kita harus ganti name-nya? Nah, tujuannya itu supaya kita lebih mudah mengingat nama komponen yang kita gunakan itu. Karena kan secara otomatis kalau misalnya kita enggak atau kita tidak mengganti yang namanya nama daripada objek ini, maka namanya itu nanti akan menjadi seperti ini. Ini namanya textbox 1. Nah, untuk yang kedua, saya klik ya. Ini saya klik namanya textbox 2 ini. Oke, ini textbox 2 dan begitu juga yang ini. Nah, begitu juga yang ini, textbox 3. Nah, kalau cara cepatnya itu dilihat di sini ya, diklik objeknya, terus dilihat di sini. Di sini di atas sini ada nih. Nah, ini dia textbox 3. Nah, jadi kalau misalnya nanti satu form itu banyak textboxnya bagaimana? Nah, nanti kita akan kesusahan mencari nama komponen itu apa. Nah, makanya kita harus ganti gitu ya. Kita ganti. Kita buat namanya di sini panjang. Panjang. Enter. Kemudian ini yang keduanya kita ganti dengan nama lebar. Yang ketiga kita ganti dengan luas. Oke. Nah, sekarang kita sudah ganti namanya ini semua ya. Nah, kenapa kita nggak mengganti teksnya? Nah, saya contohkan ya. Kalau misalnya kita ganti teksnya, maka teksnya itu nanti akan masuk atau tampil di dalam sini, gitu. Ini kan masih kosong ini ya, putih ini. Jadi kalau misalnya kita ganti teksnya, saya contohkan seperti ini. Saya buat teksnya, misalnya luas, tampil kan? Nah, jadi ini nggak perlu kita isi. Ini nanti kapan kita ngisinya? Ketika kita sudah menjalankan programnya, gitu ya. Oke, ini kita hapus lagi. Nah, lalu bagaimana melakukan operasi daripada perhitungan panjang kali lebar ini tadi supaya bisa kita ketahui nanti nilai luas daripada persegi panjang. Nah, maka untuk mengeksekusi atau melakukan operasi kita butuh yang namanya sebuah button, ya. Kita butuhkan button atau tombol. Kita klik. Saya drag and drop di sini, saya tarik. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya untuk si button, nah ini atau tombol ini dua-duanya kita ganti, gitu ya. Yaitu kita ganti name-nya dan juga teksnya. Nah, teksnya ini kita ganti sebagai proses. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita ya. Misalnya ini saya buat hitung, atau misalnya saya buat hitung ya, hitung aja. Atau misalnya teman-teman membuat namanya cari juga boleh gitu. Ya, terserah. Ini hitung. Kemudian di sini di name-nya saya ganti namanya btn hitung. Nah, saya sarankan setiap nama atau teks yang kita buat di dalam button itu untuk bagian namanya ya disamakan gitu. Ya disamakan supaya nanti kita nggak kebingungan juga. Nah, sekarang kita akan menerapkan rumus daripada panjang kali lebar tadi. Kita akan terapkan di sini. Atau kita jalankan dulu ya, kita lihat apakah sudah ada operasi di sini atau tidak ya. Kita jalankan dulu untuk melihat apakah di dalam komponen itu sudah bisa kita input, sudah bisa kita hitung atau bagaimana.
Oke, lagi proses running. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini sekarang menjadi input ya. Jadi sekarang bisa kita input nih. Nah, bisa kita input nih. Oke. Nah, saya input misalnya 6. Kemudian ini saya input 3. Seharusnya kalau misalnya kita klik ini muncul kan 18. Tapi ini belum ada. Kenapa? Karena rumusnya belum kita terapkan di dalam sini. Nah, belum kita buat di sini. Sehingga luasnya itu belum bisa kita lihat. Gitu. Nah, sekarang kita akan terapkan rumusnya. Kita double klik ini atau klik 2 kali tombolnya ini, tombol hitung. Nah, ketika nanti muncul seperti ini, maka kita sudah bisa menuliskan coding programnya. Gitu ya. Berarti coding programnya itu kita buat di dalam tombol btn hitung. Gitu, jangan salah. Nah, kita buat di sini. Rumusnya tadi yaitu luas. Ya, luas titik teks sama dengan panjang titik teks dikali lebar titik teks. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya yang mau kita cari itu kan nilai luas persegi panjangnya. Oke ya. Berarti nanti ketika kita buat ini luas persegi panjangnya, berarti nanti hasilnya akan tampil di sini. Jadi maksudnya tadi ya, luas titik teks. Berarti ini luas daripada titik teks ini atau komponen ini, dia akan menampilkan hasil dari operasi kedua komponen di atasnya, atau nilai dari panjang dan juga lebarnya. Nah, kemudian ini panjang titik teks ini merupakan nanti nilai yang kita inputkan di sini. Berapa nilainya? Gitu. Nah, untuk yang lebar titik teks juga sama, ini merupakan nanti nilai daripada komponen ini. Berapa nilai yang kita inputkan di sini? Nah, kemudian di sini ada perkalian. Simbol perkalian ini merupakan hasil operasinya nanti. Nah, setelah nanti dioperasikan, maka hasil daripada perkalian keduanya ini akan ditampilkan di dalam luas ini tadi. Gitu ya. Nah, coba kita jalankan kembali, kita lihat apakah sudah jalan atau belum. Kita jalankan. Oke, seperti yang tadi kita akan masukkan nilainya. Kita buat di sini 6, kita buat 3. Sekarang saya akan klik ini. Oke, 18. Oke. Nah, jadi nilai luasnya tadi sudah kita peroleh. Kenapa? Karena di dalam coding program kita tadi atau di dalam button ini tadi sudah kita terapkan ini luas sama dengan luas titik teks sama dengan panjang kali lebar atau panjang titik teks dikali lebar titik teks. Yang dalam artian yang dihitung itu adalah nilai yang kita inputkan di sini, nilai ini dan juga nilai ini. Nah, itu yang akan dihitung. 6 kali 3 18. Bagaimana kalau misalnya saya mau ganti ke yang lain? Contoh, saya buat nilai panjangnya 9 dan nilai lebarnya juga 9. Berapakah nilainya? Pasti nilainya 81 yang berubah. Jadi dia akan menyesuaikan dengan sendirinya nilai luasnya ketika nilai daripada panjang dan lebar ini kita ganti. Contoh saya ganti ini 90 dikali 90. Berapakah nilainya? Nilai luasnya hasil 8100. Oke ya. Jadi seperti itu aja cara membuat program sederhana dengan menggunakan Microsoft Visual Studio 2015, yaitu dengan program mencari luas persegi panjang. Oke teman-teman, jika ada nanti penjelasan yang belum jelas atau yang masih kurang dipahami, nanti silakan teman-teman tanyakan aja di bawah atau di kolom komentar yang ada pada video ini. Oke, terima kasih teman-teman, dan satu lagi jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan menjadi gudang ilmu untuk kita semua.